dosaku nasanoi tabari tahun horong naik di dia Tuhan tu dosoni tak marupai tan lebih sasara Yesus pinujima. Jemaat yang terkasih, kita bertemu kembali dalam renungan di akhir pekan ini, di hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan baru di dalam kita menjalani kehidupan di sepanjang hari ini tertulis dalam Markus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-19. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, tidak ada yang terlalu sulit bagi Allah. Ini merupakan sebuah cerita tentang bagaimana Tuhan menyembuhkan seorang laki-laki dari penyakitnya yang telah lama dia rasakan, yaitu dirasuki oleh roh-roh jahat di Gerasa. Ini merupakan firman Tuhan yang mau menunjukkan bagaimana Tuhan tidak terlalu sulit untuk menundukkan kekuasaan setan, iblis, bahkan juga roh-roh jahat yang ada di dunia. Hal ini membuktikan bahwa Tuhan merupakan Maha Kuasa. Tidak ada yang terlalu sulit baginya untuk memecahkan atau untuk mempermudah segala sesuatu penyakit, penderitaan dalam diri manusia. Itu sebabnya Allah melalui Yesus Kristus menyampaikan kepada seorang yang telah sembuh dari roh jahat agar mampu bersaksi bahwa Tuhanlah yang lebih berkuasa. Dia melihat, dia merasakan, dia menyaksikan bagaimana Allah berbuat dalam dirinya, sehingga roh-roh jahat yang ada di dalam tubuhnya, yang ada di dalam pikirannya, yang ada di dalam hidupnya pada waktu itu, Tuhan keluarkan, Tuhan sembuhkan, bahkan Tuhan pulihkan secara sempurna, sehingga tidak ada lagi roh jahat yang menetap di dalam tubuhnya. Ini menjadi suatu kesaksian kepada laki-laki itu untuk memberitakan betapa Tuhan memiliki kuasa yang tiada bandingnya dan tidak boleh disamakan atau disamakan dengan kekuasaan dunia. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, oleh sebab itu sebagai orang yang percaya, yang sudah pernah melihat, yang sudah pernah merasakan, yang sudah pernah menyaksikan kemahakuasaan Allah atas dunia, dianjurkan agar kesaksian kita itu kita wartakan, kita beritahukan kepada dunia, agar semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, apa yang harus kita lakukan?
memberitakan kemahakuasaan Allah. Bagaimana kita harus mewartakan kepada dunia bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu menyembuhkan, Tuhan yang mampu memulihkan. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Di dalam perbuatan kita, kita menjadi saksi Tuhan. Di dalam pemberitaan kita melalui perkataan, kita mau menjadi saksi Tuhan. Di dalam kehidupan kita, dalam pelayanan, Tuhan mau kita beritakan sehingga kita menjadi saksi-saksi hidup betapa Tuhan mampu melakukan lebih dari yang kita pikirkan. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, ketika sebuah tempat, ketika sebuah roh atau apapun itu yang berhubungan dengan dunia dan juga berhubungan dengan roh-roh jahat, percayalah bahwa Allah memegang kendali atas semuanya itu. Semua harus merasakan bahwa Tuhanlah penguasa satu-satunya dan yang berkuasa atas kehidupan kita. Dunia mungkin menawarkan roh-roh yang membuat kita terlena, tetapi Allah memulihkannya melalui setiap pekerjaan tangannya. Oleh karena itu, mari kita rasakan bagaimana perbuatan Tuhan ajaib mampu memberikan kesembuhan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, mari kita menjadi saksi Dia melalui pengalaman hidup sebagai orang yang percaya bahwa Dia memulihkan hidupmu. Amin, kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk kasih setia yang Kau berikan. Tuhan, tolong kami agar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dunia memiliki kuasa, tapi Engkau adalah Maha Kuasa. Oleh karena itu Tuhan, tidak ada yang sulit bagimu. Roh-roh jahat, keinginan jahat, ketika kami bersama dengan Tuhan, maka akan Tuhan hancurkan, maka akan Tuhan musnahkan. Karena kami yakin dan percaya Tuhanlah yang memelihara kehidupan kami. Ini kami Tuhan, temani kami di dalam Kristus Yesus. Amin.